Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Kalian penasaran gak sih gimana sejarahnya Samudra Pasai? Mulai dari berdirinya, kemundurannya, tokoh-tokohnya, dan juga peninggalannya ada apa aja sih? Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 414 dengan asal sekolah SMA Negeri 3 Kota Tangerang yang beranggota Aryuni Satyawati, Aulia Putri Febriani, Diva Levani Pangaribuan, Michelle Haurul Insia, dan juga Muhammad Farid Setiawan. Nah, buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian langsung simak video kita aja ya. Sebelum lanjut ke materinya, mari izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Aryuni Satyawati, yang kedua ada Aulia Putri Febriani, yang ketiga ada Diva Levani Pangaribuan, yang keempat ada Mikaela Haura Ul Insia, dan yang terakhir ada Muhammad Farid Setiawan. Awal mula masa kerajaan Samudra Pasai. Keberadaan kerajaan ini didukung dengan ditemukannya bukti-bukti arkeologis, seperti makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di desa Beringin, kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lokasemawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Merah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun, tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zohir yang berkuasa dari tahun 1326 hingga tahun 1345 Masehi. Sultan Mahmud berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Semenanjung Malaya, Jambi, dan Bengkulu. Ia juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Majapahit, Siam, dan Cina. Ia bahkan dikunjungi oleh Kaisar Cina dari dinasti Yuan, yaitu Kubilai Khan pada tahun 1292 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pusat perdagangan yang ramai karena letaknya dekat dengan Selat Malaka, jalur perdagangan utama antara timur dan barat. Kerajaan ini mengeluarkan mata uang sendiri berupa koin emas dan perak yang bertuliskan kalimat syahadat-syahadat. Koin-koin ini menyebar hingga ke Afrika Timur dan menunjukkan pengaruh kerajaan ini di dunia Islam. Silsilah Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada Sultan Malikul Saleh, yang kedua ada Sultan Muhammad Malikul Zohir, yang ketiga ada Sultan Mahmud Malik Az-Zohir, yang keempat ada Sultan Malik Az-Zohir, yang kelima ada Sultan Ahmad Malik Az-Zohir, yang keenam ada Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zohir, yang ketujuh ada Sultanah Nahrasyah, yang kedelapan ada Sultan Salah ad-Din, yang kesembilan ada Sultan Abu Zaid Malik Az-Zohir, yang ke-10 ada Sultan Mahmud Malik Az-Zohir, yang ke-11 ada Sultan Zain Al-Abidin, yang ke-12 ada Sultan Abdullah Malik Az-Zohir, yang ke-13 ada Sultan Zain Al-Abidin. Struktur pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. Pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pimpinan kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain seperti menteri besar, seorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan Kodi, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Bagaimana terjadinya kemunduran pada kerajaan Samudra Pasai? Mundurnya kerajaan Samudra Pasai sejak terjadinya penyerbuan dirangkum dari buku Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah kelas 9 oleh Murodi. Pada saat itu,
Kerajaan Samudra Pasai melemah karena pemerintahan dipegang oleh pembesar kerajaan. Keadaan itu diperparah ketika Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Siam. Setelah itu, Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1377 Masehi. Hanyemuruk dari Majapahit khawatir atas kemajuan Kerajaan Samudra Pasai, terutama di bidang perniagaan dan penyebaran Islam, sebab ini membahayakan posisi Majapahit dalam perdagangan dan kekuatan politik di Nusantara. Majapahit pun melancarkan sebuah terhadap kerajaan Islam Samudra Pasai. Kerajaan Islam Samudra Pasai pun kemudian berhasil ditaklukkan Majapahit. Selain itu, terjadi juga peperangan antara Samudra Pasai dengan tentara Nuku pada tahun 1406 Masehi. Saat kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, beliau menjalin hubungan dengan Tiongkok. Tiongkok pun menjamin akan melindungi dan membantu kerajaan Samudra Pasai jika ada serangan. Namun Sultan Iskandar Muda kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu, kerajaan Samudra Pasai tidak memiliki kekuatan. Hal ini menjadi salah satu penyebab kerajaan Islam Samudra Pasai mengalami kemunduran sejak terjadinya penyerbuan. Pertama, yaitu nisan Samudra Pasai. Yang kedua, gerabah lokal. Yang ketiga, keramik asing. Yang keempat, benda logam. Yang kelima, koin dirham Samudra Pasai. Yang keenam yaitu cakradanya. Yang ketujuh, stempel Sultan Al-Malik Az-Zahir. Yang kedelapan, hikayat Raja-Raja Pasar. Yang kesembilan adalah naskah surat Sultan Zainal Abidin. Yang kesepuluh, tradisi Petroen Aneuk. Itulah salah satu peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Berikut ini adalah contoh peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Nah, jadi itu dia sejarah tentang kerajaan Samudra Pasai. Gimana nih menurut teman-teman? Menarik kan? Apalagi barang peninggalannya banyak banget dan juga unik-unik. Makasih ya teman-teman udah nonton video kita. Semoga ilmu yang kita sampaikan berguna. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.